Baik, mitra bisnis, pemerintah akhirnya memperbolehkan umroh mandiri sehingga tidak perlu menggunakan travel agent. Sebaliknya pengusaha travel umroh tidak setuju. Selama ini baik umroh maupun haji diwajibkan untuk menggunakan travel agent dengan alasan agar para jemaah lebih terkoordinasi dan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai diperbolehkannya umroh mandiri ini? Di 021-5091-8877 atau WhatsApp kode di 0816-924-924. Yang itu bagus banget ini, keputusan yang luar biasa ini dari pemerintah Prabowo nih. Karena apa? Travel agent itu selalu mencari keuntungan yang lebih banyak. Jadi kalau orang umroh itu bisa 10 atau 20 juta, itu bisa 30 juta. Karena apa? Terlalu banyak pungutan di perjalanan itu. Jadi orang susah jadinya. Kalau mamanya sekali 2 kali ya nggak apa-apa sih. Yang penting bisa orang bisa banyak berangkat umroh. Aja nggak bisa naik haji besar. Bagi umat Islam kan kewajiban itu ada di rukun Islam itu. Nah, sekarang dikasih kesempatan umroh itu kan bukan haji besar, tapi seperti tamasya, tapi ya tetap perginya ke sana juga. Jadi orang nggak bisa menikmati haji besar, ya jadi haji umroh. Nah itu sama aja sebetulnya. Jadi tempatnya sama juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau mau main dengan travel agent itu teriak-teriak, itu karena dia nggak dapat cuan, nggak dapat untung dia. Karena di situ masalah duit, jadi dia teriak-teriak, nggak rela gitu. Kalau itu dikasih murah untuk orang-orang yang naik haji yang tidak bisa naik haji besar itu. Ya kalau memang mau sistem begitu dibebasin gitu, memang sebenarnya sudah layak gitu loh. Kan selama puluhan tahun kan karena mayoritas ini kan menikmati privilege, bahkan ada kementeriannya khusus sekarang malah dibuat urusan haji ini. Sebenarnya kan mestinya ya urusan ini ya seperti kayak agama lain juga kan mereka mandiri semua, independen semua masing-masing untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing kan. Nah ini dengan difasilitasi begini kan oleh negara kan akhirnya malah jadi bancaan selama ini kan. Jadi nggak beres gitu loh. Memang sebaiknya malah kalau perlu dibebasin aja semua, siapa yang mampu ya dia tinggal bikin, yang tinggal pemerintah tinggal atur kuotanya. Dari pemerintah Arab Saudi kan ada kuotanya jelas, itu dialokasikan kepada travel agent segala macam. Ya udah tinggal laksanakan, toh nggak semuanya mereka juga istilahnya mau dengan sistem-sistem yang selama ini digarap oleh travel agent yang berbasis umroh dengan alasan karena seiman jadi lebih tahu misalnya atau apa, kan nggak mesti gitu loh. Apakah ia jaminan orang, buktinya mereka yang dikelola oleh travel agent yang reguler yang biasa malah jauh lebih nyaman, lebih bagus gitu loh. Kan bukan masalah itunya sebenarnya. Nah, tujuannya kita mau rekreasi atau mau ibadah sih sebenarnya, iya kan? Iya. Kalau mau cari kenyamanan, ya mendingan traveling aja sendiri gitu loh. Nggak perlu pakai kedok dibalut dengan wisata religi apa segala macam, rukun Islam segala macam. Kan lucu ini jadinya. Iya. Banyak ini ya. Kalau memang itu dilaksanakan sekalian itu kementeriannya itu sebenarnya mestinya dihapusin aja lah, Mbak. Ya. Makasih. Mudah masyarakat dari segi biaya boleh-boleh aja, cuman di sana disediakan petugas gitu, maksudnya untuk mempermudah apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan kan namanya di kampung orang gitu. Maksudnya untuk informasi gitu ya. Nah iya gitu. Kayaknya kalau bahasa kasihnya mah pemandu lah. Pemuda itu harus disediakan karena kan nggak semuanya orang dari segi bahasa, dari segi daerah kita tahu gitu ya. Misalnya kita nyari saudara kita aja dari Tangerang ke Jakarta, kalau nyasar kan kalau ada yang nggak tahu kan enak gitu. Itu aja sih, jadi jangan sampai dilepas terlalu gitu. Itu aja, terima kasih. Ini terkait masalah umroh ya. Diri. Betul. Sebenarnya kan sama kalau kita di agama yang lain kan kita juga ada travel tuh yang kita bisa
tentukan sendiri. Tapi kita juga mau traveling kayak orang backpacker tentu sendiri, nggak perlu travel agent ya kan. Karena kan balik lagi, kalau kita bisa tentukan sendiri yang langsung misalkan mungkin langsung mau umrohnya gitu kan, kayak jalan-jalannya, secara budgetnya sebenarnya bisa ditekan gitu. Iya kan. Nah, coba kalau dari sisinya si travel agent ini kan bukannya jadi satu keuntungan buat dia, karena apa? Dia kalau misalkan direct hanya untuk umroh, nggak ada jalan-jalan ya, dia nggak ada tanda petik tuh, nggak ada margin buat dia gitu. Iya kan, karena kan namanya travel agent ada tektokannya, contohnya dapat benefit dari tempat, dari hotel, dari tempat wisatanya, mereka dapat pemasukan, ya kan, dari sisi tour guide-nya dapat pemasukan juga. Jadi yang bikin bengkak kan itu gitu loh. Iya kan, ya kenapa juga sebenarnya kalau travel agent ya sebenarnya nggak setuju sih sebenarnya bahasanya. Ya dia tinggal bikin aja lagi paketannya bahwa ini lo yang kalau mau direct cuman buat umroh doang, nggak pakai macam-macam, sekian. Gitu ada loh, harga yang lebih murah gitu ya, Petrusnya ya. Apa yang mesti dipusingin gitu loh, ya kan? Jadi seakan-akan mereka merasa kayaknya dengan dikeluarkan peraturan tadi, merasa seakan-akan bahwa nanti akan terjadi chaos. Ya enggak juga sih. Kalau gitu kalau memang nanti ada orang yang bisa tiba-tiba terbitin yang kata saya bilang satu paket umroh yang ekonomis gitu bahasanya. Tapi orang akan berlomba nggak untuk begitu? Berlomba kan? Ya kenapa mereka nggak mau bikin dari sekarang gitu? Kenapa mesti ada potensi bilang nggak setuju atau apa? Ya kan kalau nggak setuju tuh harus ada alasan dong. Kenapanya gitu loh. Ya kan? Ya, sedangkan kita kan mau kan bahasanya ya kasihan juga gitu loh untuk orang-orang yang sebenarnya nggak mampu tapi punya kemampuan yang mungkin hanya mampu dari sisi ekonomis, kenapa nggak dibantu sih? Gitu kan? Ya kan? Pemerintah juga sudah berusaha kan terkait masalah kuota gitu loh. Ya, jadi cobalah secara bisnis jangan mikirin, yang kita sih nggak bohong deh kalau secara bisnis kalau nggak mikirin margin gitu kan, keuntungan segala macam. Tapi cobalah, maksudnya untuk yang kasus kali ini marginnya kita kecilin dulu deh, gitu kan. Kita ngambil kuotanya banyak juga, orangnya yang mau umroh berapa banyak sih, banyak loh yang tahun itu. Benar. Ya kan, kalau orang kan juga bisa memilih mana yang ekonomis, mana yang non ekonomis gitu kan. Ada beberapa jalan-jalan, kenapa enggak gitu kan. Tapi basicnya dulu dibikin deh gitu loh, dan orang juga bisa menilai gitu loh kan, masuk akal apa enggak tuh. Daripada nanti benar-benar terjadi bahwa orang akan berangkat sendiri, akhirnya hilang kesempatan juga buat si travel agent. Ya kan? Karena gitu sih. Iya, kalau saya lihat sih ya, ini ada positif dan negatifnya sih. Contohnya kayak kita begini aja dah. Kalau kita perpanjang STNK kan ya, kalau lewat Solo kan agak mahal, kalau lewat sendiri kan agak murah. Tapi kan prosedurnya gampang atau susah kan bingung. Kadang-kadang punya adik kita sendiri aja itu perlu ada surat kuasa. Nah, kalau seandainya kan kayak umroh mandiri sama travel ya, umroh itu apakah gampang nanti ngurus surat-suratnya atau bisa pergi sendiri ke sana, kan pasti kan ngurus surat-surat. Nah, kalau lo travel kan yang umroh ini kan tinggal duduk manis saja, cuma berangkat doang. Nah, sementara kalau mandiri harus urus surat ke sono, harus urus ke sono. Nah, apakah itu dipermudah? Kadang-kadang kan dibikin pusing juga, ujung-ujungnya lewat travel juga. Emang lewat travel ini pasti agak mahal. Kayak tadi kita perpanjang STNK, kalau lewat biro jasa kan agak mahal. Tapi kalau sendiri kan prosedurnya kan agak murah. Tapi kan kadang-kadang kita susah juga perpanjang STNK. Nah, jadi kalau memang umroh mandiri itu dipermudah, itu memang menguntungkan bagi orang yang umroh secara mandiri, murah. Tapi surat-surat diurus juga harus dipermudah, jangan dipersulit. Nanti kan ujung-ujungnya dorongan amplop juga itu murah surat-surat kan begitu. Akhirnya umroh nyerah dah, dia travel aja lah begitu. Nah, sementara travel mereka nggak setuju. Kenapa? Karena pendapatannya kan makin berkurang, Mas Santo. Nah, bahkan tadinya misalkan ada 10 orang mau umroh travel itu, akhirnya nggak ada sama sekali kan, jadi pendapatannya nggak ada atau berkurang. Itu makanya mereka teriak. Nah, jadi ini ada positif, ada negatifnya. Tergantung pemerintah apakah umroh ini semuanya dipermudah atau masih ditahan-tahan soal surat-surat yang akhir ujung-ujungnya lewat travel juga gitu. Harusnya jangan
benar-benar 100% boleh saya pilih gitu loh, karena harusnya ada syarat dan ketentuan, misalkan harus ada pembimbing yang kompeten, karena kalau tidak ada pembimbing yang kompeten juga ke sana kan di sana huruf-hurufnya juga huruf Arab bukan huruf Latin ya. Jadi kalau ada orang tersesat juga, belum kita udah tahu sendiri banyak yang umroh, ini bukan hanya umroh kan, haji dan umroh tuh banyak juga yang lansia atau orang-orang yang baru pertama kali keluar negeri lah, inilah, sehingga potensi tersesat ini malah nanti menimbulkan masalah baru. Jadi sebaiknya sih boleh saja mandiri tapi selektif, misalkan yang ada penanggung jawabnya siapa dan punya kompetensi seperti apa. Jadi nggak sembarangan orang dengan modal bisa keluar negeri ke sana ke Arab Saudi lalu main coba-coba sendiri, nanti malah merepotkan pemerintah. Itu aja komennya. Jadi gini, kalau saya sendiri pernah kan juga mandiri ya, kita harus cari nih, kita harus cari mau sewa atau kita mau cari sewa aja ada beberapa gitu loh. Kadang-kadang aja penuh atau harganya jauh lebih mahal, atau yang misalnya kendaraan yang kita mau nggak ada gitu kan. Kalau misalnya nggak mau pakai sewa, nah kan ada yang jemput siapa? Kita bisa nggak dari bandara ke hotel itu naik apa? Jadi itu bener-bener detail gitu loh. Abis ini mau makan apa, ya kan? Udah itu ntar di sana ada peraturannya, nggak boleh gimana nggak gitu loh. Kan misalnya kalau di Singapura nggak boleh buang sampah, nggak boleh ngeludah, ya kan itu kan banyak peraturannya. Kalau di Jepang misalnya di eskalator kita harus di kiri atau kanan gitu, kiri ya. Jadi kalau yang kanan itu bisa, kalau mau lebih cepet dia bisa duluan gitu. Jadi kita nggak ngalang. Jadi kayak gitu-gitu kan yang detail-detail gitu, apa udah tahu gitu loh. Ya kan belum tentu orang yang nggak pernah pergi itu bisa tiba-tiba kucuk-kucuk datang pakai Google Map gitu. Saya sih rasa nggak bisa. Jadi saya rasa tur nggak usah terlalu khawatir lah. Ya kan, maksudnya kalau mau ngambil semuanya kayak gitu, wah gimana ya? Menurut saya ya rakus. Gitu aja. Kalau orang yang udah bisa pergi sendiri, nggak udah biarin aja. Misalnya dia udah tahu segala macam tempatnya, ada masalah sakit atau apapun, dia udah nggak pusing mau ngapain, bisa bahasa di sana. Ada kalau misalnya ada teman di sana mungkin lebih bagus lagi kan. Nah dia jadi nggak segampang itu. Kalau Anda itu kirain udah pakai Google Map, udah itu bisa aman gitu loh, lancar-lancar. Jadi bedakan antara jalan-jalan santai dengan umroh mandiri ya. Iya, apalagi kan kita kan misalnya kalau misalnya nih jalannya ada perbaikan atau misalnya dibikin satu arah, nah kan kayak gitu-gitu kan yang kecil-kecil kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi kan nggak selalu di Google itu diupdate loh, nggak selalu. Jadi kan Google itu kalau ada yang kasih tahu dia baru update, kalau nggak ada yang kasih tahu ya nggak update juga. Jadi orang lokal sana lebih ngerti lah dari keadaan di sana. Menurut saya gitu sih. Umroh mandiri kan ya. Jadi tapi teknis pelaksananya sejatinya itu tidak berubah. Maksud saya begini, yang protes itu kan biro perjalanan atau biro umroh, saya nggak ngerti. Travel ya? Ya nggak, travel ini kan biro perjalanan. Berarti banyak. Ya, berarti banyak. Travel ini apakah semacam biro perjalanan saja atau travel agentnya, karena perjalanan kan. Betul. Nah, maksudnya mungkin ini yang kesana itu adalah paket-paket yang selama ini ada kan umroh kali ya. Ya mungkin ya, jadi mereka mengharapkan tetap mereka lewat mereka gitu kan ya. Nah ini kan kita ngelihat, kalau saya sih pribadi tetap berharap ini suatu hal sebagai terobosan yang memberikan kebebasan, namun ya masa memberikan visa untuk kunjungan ibadah itu tidak boleh longgar, maksudnya tetap ketat. Kenapa? Karena berkunjung ke negara itu kan bukannya jalan-jalan, ini bukan rekreasi ya, bukan
tapi ini tujuan untuk ibadah. Nah, persyaratan untuk diberikan visanya itu mungkin tetap harus ada contoh ya pengetahuan pemerintah. Kedua, ya maaf kata, apakah udah pernah mengikuti tanda kutip, saya nggak ngerti istilahnya, mungkin kayak manasik haji atau mungkin tata cara ibadah di sana, ya kan? Terus kemudian ini yang paling penting kesehatan untuk diri. Nah, jangan sampai setelah menghindari biro perjalanan yang mengadakan paket umroh hanya untuk demi supaya lebih murah atau bagaimana atau lebih nyaman, terlupakan tata tertib yang harus dijalani. Contoh ya kesehatan itu kan, ya nggak tetap. Nah, jadi pasal pemberian visa itu harus tetap diperketat juga. Jadi, dan yang paling penting adalah tiket pesawat bolak-balik sudah harus mereka beli, hotel yang mereka tinggal di sana sudah harus tercatat dan resmi. Jangan sampai ke sana terus ya tanda kutip selesai melaksanakan kewajiban, ya mereka ya ada yang masih mau lama-lama di situ. Tidak elok kalau jadikan ya alasan untuk umroh mandiri. Jadi menurut saya ini hanya beda istilah aja, tapi tata laksana tetap harus mengikuti seperti yang ada saat ini. Jadi bedanya cuma yang berangkat lewat mana, sekarang berangkatnya lewat mana, itu aja. Terima kasih. Ya itu wajar sih ya, travel agent biro perjalanan, karena ya akan berkurang lah bisnisnya gitu, karena apa, kalau mandiri kan nggak pakai jasa mereka gitu. Jadi apa, sebenarnya umroh itu kan waktunya lebih bebas, jadi nggak seperti haji yang sudah ditentukan waktunya, yang pada saat itu juga sangat banyak ya. Jadi memang kalau haji kalau nggak pakai biro memang akan sulit gitu. Tapi kalau umroh sebenarnya bahkan udah lama juga, dulu saya punya teman-teman yang bisa sendiri gitu, karena pertama dia udah pengalaman ya, udah pernah naik haji, udah pernah umroh juga sebelumnya gitu. Jadi nggak sulit lagi lah untuk melaksanakan berikutnya. Tapi sebenarnya begini ya, biro perjalanan harusnya nggak perlu khawatir gitu. Kenapa? Usaha umroh kita bahkan ke negara tetangga Singapura, Malaysia, itu kita kalau mau mandiri, kalau yang biasa kan apa ya, nggak perlu pakai biro kan, ya bisa aja kan. Tapi tetap aja ada paket-paket yang masih rame gitu ya. Kenapa ya? Karena mungkin paket itu menarik, harganya bersaing gitu ya, sehingga orang hitung-hitung kalau mandiri keluarnya misalkan 10, kalau paket 11 tapi kok lebih enak gitu, apalagi kalau misalnya rame-rame gitu ya, sehingga tawarannya lebih menarik gitu loh. Jadi saya pikir justru sekarang dari biro perjalanan itu harus bisa membuat paket yang harganya bersaing tetapi bisa memberikan benefit yang lebih gitu loh. Jadi jangan buru-buru menolak dulu gitu loh, bahwa kalau mandiri itu akan mengurangi jatah mereka gitu. Yang penting bisa memberikan benefit yang lebih bagus, harganya lebih bersaing gitu ya. Saya pikir nggak usah takut lah gitu, karena mau kemana aja, di mana aja, itu pasti akan dicari orang gitu loh. Gini, yang hukum ekonomi itu kita jangan bicara anomali ya. Kalau anomali mah negara kita udah luar biasa, nggak ada teorinya. Ya nggak? Panen sukses, harga beras tinggi, ya kagak ada teori ekonominya, cuma dari negara kita aja. Itu negara dunia mah kagak ada kayak begitu, Mas Santo. Ya nggak? Jadi normalnya gini, ada supply, ada demand, terbentuk titik equilibrium, kan begitu ya Mas Santo ya. Harga kesepakatan antara supply dan demand. Nah, kalau bicara teori ekonomi kan harga yang dikasih itu pasti harga yang terbaik kalau ketemu supply sama demand. Tapi cilakanya barang ini kan ada mainan di dalam gitu loh Mas Santo.
ada, kita sebut saja istilahnya kalau ekonomi monopoli lah, ya nggak? Jadi ketika monopoli, harga bisa lebih tinggi dari titik equilibrium, kan di teorinya begitu, Mas Anto. Jadi konsumen membayar lebih tinggi daripada seharusnya, kan gitu kalau di ekonomi ya. Nah, sekarang menurut saya apa yang dikhawatirkan itu nggak pas, Mas Anto, oleh pengusaha travel. Kenapa? Saya ambil contoh biro jasa, Mas Anto. Biro jasa itu perpanjang STNK tetap ada sampai hari ini meskipun ada STNK keliling gitu. Betul kan Mas Anto ya? Iya. Dimana kalau lu mau murah, ya lu pakai aja STNK keliling atau lu ke Samsat jalan sendiri. Kalau lu mau bayar lebih mahal, ya nggak mau pusing, serahin aja. Betul nggak Mas Anto? Ke biro jasa, pokoknya nanti ditelepon kalau udah kelar perpanjang STNK-nya, kan gitu ya Mas Anto? Iya. Jadi ada price yang dibayar. Selain itu, yang namanya ke STNK keliling, ke Samsat kan mau nggak mau waktu Anda harus ke situ. Jadi Anda nggak bisa wajib datang. Kalau ini kan Anda nggak perlu datang, ya nggak? Jadi extra cost lah yang harus dibayar gitu. Namanya dengan extra cost berarti Anda dapat convenient lah. Nah, yang kalau jadi masalah itu kalau pricing terlalu tinggi, pemerintah nggak bisa ngatur. Betul nggak Mas Anto? Masing-masing orang bisa harus bayar ekstra sekitar 8-10. Mau ditekan juga rasa-rasanya susah. Seperti gini Mas Anto, saya bilangnya, siapa yang mengatur pajak kendaraan 2%? Sementara di negara lain nggak sampai 2%, kan gitu Mas Anto. Jadinya harga pajak kendaraan kita mahal. Bayangin, nah Malaysia bisa murah, di sini mahal. Siapa yang nentuin? Nah seperti itu. Kalau yang nentuinya lebih tinggi ya mau nggak mau siapa yang harus rugi jadi korban? Ya si konsumen kan, rakyatnya yang jadi korban kan. Nah, kalau udah begini, pemerintah mungkin sedang Oke, yang mau umroh, monggo gitu kan. Namanya umroh kan bisa berkali-kali Mas Anto. Dan kalau udah namanya berkali-kali, pasti udah ngafal gitu loh, ya nggak? Kalau udah hafal, ngapain lagi gue lewat travel? Kan gitu Mas Anto. Kalau saya ngeliatnya gitu, gue udah tahu nih, gue jalan sendiri aja bisa. Ngapain sih gue diatur harus lewat travel, kan gitu. Jadi saya ngeliatnya sih ke aspek bisnisnya jadinya Mas Anto. Kalau bisa kasih kesempatan Mas ya. Dan kalau dia udah jalan, dia kan bisa ngajak Mas Anto nih. Tenang Mas Anto, gue udah 3 kali nih, ikut gue aja. Kita lebih murah, kan gitu ya Mas Anto ya. Biasa kan, yaudah kita umroh bareng karena aku sudah umroh 4-5 kali. Mas Anto nggak usah lewat travel, bareng saya aja karena saya udah tahu kita berkawan baik. Kan nggak wajib lewat travel akhirnya. Yang terjadi apa? Mas Anto bayar lebih murah kan? Oh iya, dengan umroh pertama kali bisa lebih murah karena ada temen yang ngajakin, yuk bareng-bareng kita umroh karena dia udah 2-3 kali. Kayak gitu saya ngeliatnya Mas Anto. Kalau dari aspek bisnis, nggak usah khawatir lah. Tetap ada orang orang yang punya duit banyak kok yang tetap akan pakai travel, ya nggak Mas Anto? Kalau gue mau bayar kok. Kalau kayak haji kan ada ONH plus kayak gitu ya Mas Anto ya. Yang sifatnya plus dibayar, yang penting dia datang, dia dapat kenyamanan hari terakhir atau bagaimana, udah dipulang dah. Dia nggak harus melewati bagaimana, pokoknya namanya plus ya Mas Anto ya. Berarti ada benefitnya. Jadi intinya ya di situ. Saya sih sebagai rakyat ya, ada beberapa hal yang saya bilang, yang saya tentang kayak pajak yang terlalu besar.
yang udah harusnya direview. Siapa itu yang harus nge-review itu? Karena apa Mas Santo? Yang menikmati ini semua pejabat Mas Santo. Sama. Wota haji kan dikorupsi, siapa yang menikmati? Ya mereka-mereka semua kan yang di situ. Rakyat yang udah nunggu jadi korban kan, akhirnya nggak bisa menunaikan ibadah hajinya. Karena apa? Ya, karena permainan para pejabat. Nah di sini juga sama. Pejabat, bayangin Mas Santo, bisa dapat insentif dari pajak yang dibayar rakyat. Logika saya tuh udah cacat nih berpikirnya Mas Santo. Dia bayar PBB, terus ada insentifnya berapa persen masuk ke gubernur. Aduh, gue kadang bingung loh, negara ya dapat insentif kayak begitu, bermain-main dari penderitaan rakyat. Ya kayak gini lah saya bilang. Lah kalau pemerintah lakuin ini kalau bagus, ya buat rakyat ya kita dukung, betul nggak Mas Santo? Kalau memang baik untuk rakyat, saya ngeliatnya itu aja. Tenang aja, biro jasa sampai hari ini juga masih ada kok. Dan kita tetap yang mau pakai, yang kagak. Dulu kan perpanjang STNK seolah-olah semua orang kan harus lewat biro jasa, betul nggak Mas Santo? Kalau kagak dikerjain, ya enggak. Nah, kalau sekarang ya udah ngapain kita biro jasa gitu. Tapi yang mau biro jasa tetap ada itu, Mas. Cuman ada cumannya. Ya plus minus lah dengan keluarnya aturan ini. Ya sejarah dalam Indonesia Menteri Haji dan Umroh. Tapi kenapa di saat udah ada menterinya tapi dilepas begitu aja ya? Harusnya ini pekerjaan mereka ya istilahnya untuk mengkoordinir. Jangan sampai nanti pada saat ini kan bisa dibilang backpacker ya, umroh backpacker. Nanti kalau ada apa-apa di negara orang, terus istilahnya balik lagi negara yang bikin ini. Tapi kalau sudah koordinasi dari awal ya dari travel agent itu sangat-sangat sudah bagus gitu. Tinggal layanannya ditingkatkan saja sama kementeriannya itu benar-benar bekerja gitu. Jangan sekarang sudah ada kementeriannya tapi dilepas dengan gampangnya ke layanan mandiri backpacker. Nanti seperti apa jadinya ya. Baik lagi lah, tinggal nunggu aja nanti kabar-kabar setelah ini aturan ini diluncurkan. Terima kasih. Dulu kan sekali Xinjiang kan turunan Turki kan, Tiongkok tidak bisa pakai hijab, mesti pakai peci kalau mau, walaupun dia termasuk orang turunan India, Turki. Sekarang zaman Soeharto tidak, ya saya sih bilang nggak jelek bagus, cuma kita kan budaya, agama tuh budaya. Arab Saudi pintar, dulu dia mengedarkan dengan agama seluruh dunia. Kemarin kan Tiongkok tangkap kan agama Katolik nggak boleh masuk. Soal Tiongkok ada banyak aliran-aliran, nggak bisa lagi itu budaya bisa kacau kan suatu negara. Agama bisa kacau loh, politik buat apa bisa loh. Kita mesti jeli. Cuma ketika cerita agama mesti kita duduk di warung kopi atau di kafe lebih santai ya, kita sambil minum kopi gitu. Jadi dia pintar, dia bisa baca suatu bangsa punya karakter gitu. Jadi pintar itu sebenarnya cari duit. Cuma bangsa kita kan percaya surga sama Tuhan kan. Itu kan dia nggak bisa salahin ya, manusia kan punya keyakinan masing-masingnya. Dia ada cerita humor lagi. Saya punya dulu namanya Salimin, dia tinggal di Tanah Abang. Dia nggak mau ke Arab Saudi. Dia bilang, saya ngapain ke Saudi duit saya? Dia ke Tanah Abang Bukit beli air jam-jam sama peci putih. Udah katanya jual sama haji kan. Jadi duitnya dia buat orang fakir miskin. Sama aja kalau Tuhan memang ada ya kasih saya masuk surga. Itu pikiran dia Salimin. Jauh-jauh sono. Orang ke sono kan pulang nama. Pulang-pulang bawa peci putih doang, ngapain capek-capek. Itu orang cari uang tuh pintar dong. Dia lihat suatu bangsa punya kelemahan, dari situ dia masuk nyusup. Nah gitu, jadi agama tuh budaya bukan apa gitu. Jadi masing-masing saya nggak bisa salahin ya keyakinan ya. Nah, itu agama tuh budaya. Memang Nabi Muhammad pintar, dia nyebar dia punya agama gitu. Iya, ini ada dua hal nih yang saya salut dan kagum. Satu Mbak Nena, satu Arab Saudi. Kok bisa saya tersebut? Nah, kalau Mbak Nena ini, saya yakin Mbak Nena ini
trading lah, entah trading saham, trading forex, trading kripto. Trading cilok Pak, saya Pak. Iya pasti, karena kan Pak FM sering membawakan acara seperti itu dulu ya, cuman udah pada hilang aja, nggak tahu tuh forex, kripto segala. Jangan-jangan Pak Seno juga salah satu alumnusnya ya? Oh iya, saya pernah dulu bahkan ke sana, ke studio Pak FM tuh. Oh gitu. Karena ada mentor saya dulu di situ gitu, cuman karena beliau udah almarhum jadi ya kenangan. Siapa aja Pak? Gitu. Cekundoli. Oh oke. Iya. I see. Mbak Nena pasti kenal lah kan? Ya kenal lah. Iya. Oh udah kampiun nih. Silakan Mas Seno. Nah jadi pada waktu itu kan banyak sekali, dan saya yakin Mbak Nena trading. Kenapa saya salut Mbak Nena? Mbak Nena ini udah Pak, jangan ngomongin saya. Ini lagi ngomongin umroh. Salutnya gini, kenapa Mbak Nena? Karena tiap hari tuh bawaan acara ini super ceria. Mau tradingnya saya yakin kan nggak mungkin profit, terus ada loss, ada apa, Mbak Nena bisa membawakannya. Karena udah biasa dibanting-banting ya Pak. Jadi jadi psikologinya hebat tuh gitu loh. Itu yang saya kayaknya mesti ketemu Mbak Nena belajar. Bisa aja Pak Seno ini, bisa saja. Ngomongnya jadi kayak warkutur aku. Oke terus. Nah, kedua yang Arab Saudi ini. Arab Saudi ini super duper negara yang sangat hebat dan pintar. Karena apa? Dan nggak bakal susah karena ada di sana kan Ka'bah. Jadi orang yang ya yang Muslim kan tiap tahun kan ke sana untuk umroh, untuk haji. Itu kan omset divisanya besar, Mbak Nena. Indonesia penyumbang terbesar divisa untuk Arab Saudi, Pak. Oh iya, saya yakin itu benar. Karena kalau Mbak Nena pernah menyimak itu waktu dulu almarhum itu Khomeini itu dia pernah mengatakan tuh bahwa Ka'bah itu katanya bukan di Arab Saudi tapi di Madinah, di Iran itu. Karena beliau tahu itu sumber devisa yang nggak akan pernah habis gitu. Makanya tadi Akong kan bilang juga kan itu kan. Itu saya rasa itu. Jadi memang Arab Saudi ini ya banyak diberkahi ya mungkin ya. Karena satu, sekarang dia negaranya dia bisa merubah mindsetnya dari penghasil minyak sekarang masih terbesar juga ada devisa masuk dari ya umroh, haji ini. Kedua nih karena pangeran ini kan pintar, dia merubah tuh, membuka, memberikan modernisasi lah sedemikian rupa lah. Betul. Sampai salah satunya bola tuh Mbak Nena kan didatangkanlah si Ronaldo sekian. Nah seharusnya juga Indonesia tuh bisa lebih hebat dari Arab Saudi kalau untuk naturalisasi. Lawang kita pernah dijajah loh Mbak Nena. Sama Portugis pernah. Nah diceklah asal usulnya. Mungkin Ronaldo itu ada keturunan neneknya di sini. Masyarakat yang sesuatu yang sangat-sangat signifikan ini. Saya bilang para travel agent nggak usah khawatir. Jadi saya cuma mau cerita yang terjadi di lapangan nih Mbak ya. Kebetulan saya pernah punya kesempatan berapa kali gitu. Jadi kalau yang lewat travel agent itu memang pelayanannya VVIP lah. Kalau saya boleh bilang ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini karena baru aja sebenarnya ketentuan itu kan wacana itu udah beberapa bulannya atau mungkin cuma sekarang udah resmi ya pemerintah Arab Saudi. Dipertegas lagi gitu. Jadi kalau namanya umroh yang mandiri itu memang kita bisa beli online ke sana hotelnya, atau biasanya lewat paket ini Mbak penerbangan airlines ya biasanya betul. Dia kasih waktu itu nggak lama, orang cuman berapa ya 5 hari kali atau 4 hari ya. Makanya murah. Nah itu, jadi misalkan di Madinah cuma semalam gitu, kemudian di Mekahnya 2 malam gitu. Jadi itu memang kesempatan buat mereka-mereka yang kepengen umroh kilat. Di Madinah semalam doang ngapain? Pokoknya ya para travel umroh nggak usah khawatir. Iya. Kemudian
Kalau yang fasilitas yang lewat biro travel itu biasanya memang ada pembimbingan. Iya, ada manasiknya ya. Wah, hotelnya udah ditempatin segala macam lah pokoknya. Plus biasanya udah dibawain makanan yang dari Indonesia kalau dia yang susah makan dari sana. Di sana juga banyak restoran Indonesia sih Pak sebetulnya ya. Banyak restoran Indonesia. Cuman kan masalahnya ada sesuatu Mbak yang agak susah. Jadi sekarang itu kan terutama di Mekah itu kan padat sekali Mbak. Super padat. Jadi kalau yang lewat travel agent itu sudah ada mutawif yang ngapling tempat. Yang dapat biasanya tempat-tempat yang pokoknya mudah masuknya lah Mbak. Karena kalau untuk yang di Mekah terutama kalau yang nggak pakai travel agent itu susah Mbak mau masuk Mbak. Susah mau masuk aja susah. Iya kalau tidak 3 jam sebelumnya itu nggak bisa masuk. Tapi di sana juga ada jasa ya Pak untuk mendekati Ka'bah. Kalau nggak salah kan ada jasanya juga untuk kita gampang gitu akses. Itu beda cerita lagi. Itu memang ya susah Mbak. Buat yang mandiri kan biasanya kayak gitu. Maklar ya sih. Jadi nggak berasa ibadahnya ya Pak. Jadi kalau mau masuk memang agak susah, tapi kalau mau nyium agak rasat ada itu maklarnya itu. Iya betul. Setelah nyium dipinggirin, nah kita dipras, ditembak ya, dipalak ya. Itu terjadi benar dipalak betul Mbak ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Ini kan masing-masing punya pasar tersendiri kayak contoh saya sendiri lah ya pegang jual beli mobil second gitu, motor second itu mereka punya segmen tersendiri kok, nggak usah khawatir. Cuman memang harus berbenah. Travel agent harus berbenah ya. Terus ini juga akan yang terjadi travel yang nggak benar, otomatis mereka akan rontok. Karena mereka ini kan, waduh Mbak, kalau namanya biro travel dan umroh itu sudah, kalau saya bilang aturannya harus secepatnya diregulasi. Itu harga pasar Mbak normalnya 35 juta, itu cuma dijual 25 juta. Terus yang 10 juta kira-kira mau ditombokin pakai apa? Kalau spekulasi. Sekarang ada sistem ponzi segala macam, ini tuh sudah nggak benar. Makanya harus secepatnya pemerintah juga harus turun tangan meregulasi yang kira-kira travel agentnya nggak bonafit, tutup aja itu. Kasian yang jadi korban adalah laki-laki rakyat. Ya terlepas itu ada kong kali kong segala macam dengan yang berkuasa. Kalau kita orang Islam bilang walau a'lam bisawab Mbak. Itu terima kasih. Saya komentari ya, pertama-tama kan kalau travel agent itu ketakutan kekurangan klien, dia kurang beriman kali ya. Kurang beriman. Nggak percaya bahwa rezeki itu sudah Tuhan yang atur gitu ya. Tuh, tapi yang jelas kan gini, saya lihat ada yang kita cermati gini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab itu rasanya sudah semakin bijaksana ya, mudah-mudahan ya. Karena kan yang kemarin masih ramai, Mbak Nena masih ingat gak kasus yang Arab tiba-tiba membatalkan haji yang mahal-mahal itu? Oh ya haji plus itu ya, haji furoda ya. Iya, jadi artinya kan begini. Ada something komersial di situ yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya untuk manfaat dari umat ya. Dan sampai sekarang kan yang baru jadi bahan penyelidikan itu yang korupsi di haji itu. Dana haji. Ya dana haji. Kabarnya gimana tuh? Kabarnya kabur. Entahlah. Bu Mila ya. Kalau ini kan data dia kuat tuh. Ini itu. Iya. Udah. By the way, nggak jadi ya Mbak ya liburan sama Mbak Mila, Bu Mila di Bali. Oh. Nggak jadi. Jadi dong kan sudah. Oh udah ya. Oke terus. Betul, jadi artinya kan gini, urusan haji atau urusan apapun kalau di Indonesia kan masalahnya di korupsi ya.
yang jadi masalah kan. Jadi kalau nggak ada mulus di situ, nggak ada yang mengurusin kan. Atau kalau ada mulus sudah dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian kalau berdasarkan pengalaman traveling ya Pak ya, itu kan traveling itu ada plus minusnya, kita mandiri maupun pakai travel agent. Yeah. Kedua-duanya udah ngalamin. Kalau kan kita harus riset kuat, terus harus belajar banyak ya, mungkin perlu waktu merencanakan planning. Tapi kalau buat orang-orang yang duitnya banyak, mungkin nggak perlu planning, ya udah tinggal serahin aja sama travel agent. Cuman kerugiannya lah kalau pakai travel agent kan kadang-kadang apa yang kita inginkan malah nggak dapet. Misalkan mau foto-foto lama di satu tempat malah udah ayo cepet-cepet. Iya, dia kan memang sudah ada ini ya program schedule-nya ya Pak. Jadi memang dibagi biar kayak city tour gitu kan, dia pasti sudah ada schedule-nya, nggak bisa lama. Yang jadi masalah kadang-kadang saya perhatiin dibawa ke toko-toko buat belanja, jadi ada pesan sponsornya kan. Oh iya. Kalau pakai travel agent selalu begitu, beli ini lah. Jadi yang dipentingkan malah jadi bukan kepentingan kita sendiri. Nah, itu ada satu lagi yang kita bisa belajar dari pemerintah Arab ya. Mbak Nena pernah tahu nggak bahwa untuk Piala Dunia yang akan datang, mereka bikin stadion kayak gimana? Pernah lihat nggak itu? Belum lihat aku. Gila itu. Stadion yang keren banget ya. Keren banget. Jadi artinya gitu. Mereka kabarnya sih dengar, cuman aku belum lihat. Lihat gambarnya kalau nggak salah dia stadion di atas gitu. Jadi biasa. Mereka mementingkan pariwisata, jadi artinya belajar bahwa mereka tuh bisa beralih dari shifting dari ekonomi yang lama misalnya untuk mengandalkan fosil ya, oil, dia beralih ke pariwisata. Dan saya lihat rajanya ini agak modern ya, jadi artinya mementingkan hal-hal yang membuat orang itu nyaman. Dan saya rasa nanti arahnya wisata bukan buat orang-orang muslim, buat orang udah yang itu. Jadi ya kan kita harus belajar banyak dari hal ini, bahwa Indonesia itu jangan fanatik atau terlalu kaku sehingga malah pariwisatanya nggak banyak jalan. Jadi malah ini itu yang perlu banyak diatur. Dan memang yang paling utama adalah korupsi itu sendiri. Jadi jangan mengambil manfaat dari orang yang mau beribadah malah dikerjain oleh oknum-oknum itu kan. Iya benar. Harusnya kalau ini saya mau mengundang sebenarnya siapa yang mau komentari mengenai itu, dana haji itu kemana tuh ceritanya ya? Sesuatu yang sangat-sangat signifikan ini. Saya bilang para travel agent nggak usah khawatir. Jadi saya cuma mau cerita yang terjadi di lapangan nih Mbak ya. Kebetulan saya pernah punya kesempatan berapa kali gitu. Jadi kalau yang lewat travel agent itu memang pelayanannya VVIP lah. Kalau saya boleh bilang ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini karena baru aja sebenarnya ketentuan itu kan wacana itu udah beberapa bulan yang lalu. Mungkin cuma sekarang udah resmi ya pemerintah Arab Saudi. Dipertegas lagi gitu. Jadi kalau namanya umroh yang mandiri itu memang kita bisa beli online ke sana hotelnya, atau biasanya lewat paket ini Mbak penerbangan airlines ya biasanya betul. Dia kasih waktu itu nggak lama, orang cuman berapa ya 5 hari kali atau 4 hari ya, makanya murah. Nah itu jadi misalkan di Madinah cuman semalam gitu, kemudian di Mekahnya 2 malam gitu. Jadi itu memang kesempatan buat mereka-mereka yang kepengen umroh kilat. Di Madinah semalam doang ngapain? Pokoknya ya para travel umroh nggak usah khawatir. Iya. Kemudian kalau yang fasilitas yang lewat biro travel itu biasanya memang ada pembimbingan. Ada manasiknya ya. Wah ini hotelnya udah ditempatin segala macam lah, pokoknya plus biasanya udah dibawain makanan yang dari Indonesia kalau dia yang susah makan dari sana. Di sana juga banyak restoran Indonesia sih Pak sebetulnya ya. Banyak restoran Indonesia, cuman kan masalahnya ada sesuatu Mbak yang agak susah. Jadi sekarang itu kan terutama di Mekah itu kan padat sekali Mbak.
super padat. Yeah. Jadi kalau yang lewat travel agent itu sudah ada mutawif yang ngapling tempat. Iya. Yang dapat biasanya tempat-tempat yang ya pokoknya mudah masuknya lah, Mbak. Iya. Karena kalau untuk yang di Mekah terutama, kalau yang nggak pakai travel agent itu susah, Mbak, mau masuk, Mbak. Susah, mau masuk aja susah. Iya, kalau tidak 3 jam sebelumnya itu nggak bisa masuk. Kalau mau masuk memang agak susah, tapi kalau mau nyium aja Arafat ada itu maklarnya itu. Iya betul. Setelah nyium dipinggirin, nah kita di pras, ditembak ya, dipalak ya. Itu terjadi, benar dipalak, betul Mbak ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Ini kan masing-masing punya pasar tersendiri, kayak contoh saya sendiri lah ya, kita jual beli mobil second gitu, motor second itu mereka punya segmen tersendiri kok, nggak usah khawatir. Tapi cuman memang harus berbenah. Travel agent harus berbenah ya. Terus ini juga akan yang terjadi travel yang nggak benar, otomatis mereka akan rontok. Karena mereka ini kan, waduh Mbak, kalau namanya biro travel dan umroh itu sudah, kalau saya bilang aturannya harus secepatnya diregulasi. Itu harga pasar Mbak normalnya 35 juta, itu cuma dijual 25 juta. Terus yang 10 juta kira-kira mau ditombokin pakai apa? Kalau spekulasi. Sekarang ada sistem ponzi segala macam, ini itu sudah nggak benar. Makanya harus secepatnya pemerintah juga harus turun tangan meregulasi yang kira-kira travel agent yang nggak bonafit, tutup aja itu. Kasian yang jadi korban adalah laki-laki rakyat. Ya terlepas itu ada kong kali kong segala macam dengan yang berkuasa. Kalau kita orang Islam bilang walau a'lam bisawab, Mbak. Iya. Kalau saya sih setuju aja. Karena saya memang iklannya suka yang jalan sendiri itu. Artinya gini, kita bicara kita jalan sendiri, apa travel, kita lebih bebas ya dalam bentuk bahwa mau mana, atau ada jadwal apa. Kita bisa range waktu dan segala macam kan, gitu loh. Nah, kalau memang masih bingung, kita bisa juga pakai travel lokal. Iya, ada travel lokal ada. Ya kan, artinya kalau memang kita ingin suatu misalnya umroh, pasti kan mereka juga ada travel lokal loh. Ada. Ya, banyak orang Indonesia di sana yang bekerja sebagai itu. Betul, dan pastinya akan lebih murah hitungannya. Daripada kita dari awal dari Jakarta ke sana, kalau kita dengan harga yang mungkin agak tinggi dengan harga yang kita pergi sendiri, lalu dengan travel lokal di sana. Pasti ada hitungannya ya, mungkin ada menurut saya pribadi, saya suka luar negeri dan jalan-jalan sendiri tanpa travel, ya kan. Jadi kalau hitungan saya sih lebih nyaman terus terang, dan juga lebih enak mengatur waktunya. Kalau mandiri. Dan juga mungkin dari segi keuangan pun kita bisa atur. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu, artinya kita nggak anak-anak ya kalau untuk travel ya, itu anak kita yang kita nggak mau pergi disuruh pergi. Karena sesuai dengan ini ya, itinerary-nya ya, schedule-nya ya. Itu bisa. Nah itu kita juga merasa kayak kita nggak penting arah ke sana, cuma kita dipaksa ke sana untuk mengunjungi di sana misalnya gitu ya. Kita bicara travel ya, bukan bicara umroh ya. Nah nanti kalau umroh pasti kan ada jadwalnya. Nah kita bisa atur tuh, ini sekian gitu. Sehingga kita juga enjoy dalam hal ibadah, dan juga kita juga lebih tenang, lebih tenang daripada bahwa kita bisa berlama-lama di sana atau bagaimana gitu loh. Itu sih, itu menurut saya gitu. Kalau masalah apa, kalau travel agent rugi, gua rasa nggak rugi deh. Pastinya punya cara sendiri gitu. Ya kalau Nena suruh pilih ya pilih ikut travel agent lah, kita nggak repot mikir apa aja, semuanya udah ready. Artinya audisinya tergantung masing-masing orang ya. Orang yang suka yang sendiri, saya ada Mbak Nena juga ada wah musik gitu. Itu kan
nggak mungkin yang rugi nggak rugi itu mah itu urusan bisnis itu bisa jatuh lah kalau menurut saya gitu sih. Waduh, saya sih nggak ngerti umroh, cuman kalau dari pengalaman saya nggak segampang itu ya. Kita kalau mau pergi sendiri, meskipun istilahnya ke dalam negeri ya, kita harus susun jadwalnya sendiri gitu loh. Habis ini kemana, udah itu harus tahu restorannya yang deket di mana. Kan nggak mungkin dong kita nyari gitu. Udah itu kita harus ya kalau tergantung budget juga kan, harus pilih-pilih dari restoran sesuai budget, transportasinya gimana. Emangnya di situ bisa pakai Grab? Di situ pakai apa? Nah itu intinya kita kayak bikin jadwal sendiri, dan kadang jadwal itu nggak sesuai dengan, belum tentu sesuai keinginan kita Manena. Kadang ada yang tutup, kadang ada yang nggak transportasinya bermasalah. Jadi nggak gampang lah. Nggak semudah yang dibayangin ya juga kalau misalnya kita keluar negeri juga mandiri juga memang lebih ribet dibanding ikut travel agent ya. Kecuali memang sudah kenal daerahnya ya. Belum bahasanya. Emangnya lancar. Tapi kalau di Arab itu banyak yang jago bahasa Indonesia. Percaya nggak? Serius. Pedagang-pedagang tuh jago bahasa Indonesia. Kalau bilang rupiah, Jokowi 100, Jokowi 100 gitu Pak Teddy. Bener serius nih. Harganya doang kalau bisa enggak di hotel. Petunjuk jalan kan ada itu. Ada apa namanya Google Maps, ada lain-lain. Nggak masalah. Ya, Google Maps. Ya sekarang sih ada eSIM ya. Kalau nggak salah eSIM itu kan. Jadi kita bisa pakai nggak usah ganti kartu atau kita pakai paket dari operator. Iya, dan waktu itu juga nggak ganti kartu kok, tetap nomor aja, cuman kita beli paket yang. Iya, tapi kalau kenyataannya nggak segampang itu sih, Manena. Iya sih, kalau belum pernah ya. Apalagi kalau dia kan ada waktu-waktunya tuh. Saya waktu dibukanya kapan ya, boleh ke beberapa tempatnya kapan, dan urutan-urutannya itu harus belajar sendiri. Nah, kalau orang yang udah tua, sorry ya, saya juga bukannya muda. Aku ngaca loh. Pak Teddy bilang orang udah tua, aku ngaca. Gue masih muda, enak aja lo Ted. Maksudnya ya kan ribet gitu loh. Jadi ya nggak segampang. Iya, kalau udah sepuh nggak mungkin lah umroh mandiri Pak Teddy, nggak mungkin. Lihat Google Map, mungkin ini mengurangi pendapatan dari biro jasa sedikit kali ya. Paling orang-orang yang udah 2-3 kali udah tahu jalan, udah gampang ya nggak masalah. Jadi ya nggak usah marah-marah mereka. Entah kalau mereka protes bilang, ini lagi omset saya berkurang lagi, jadi harus PHK kali ya. Alasannya selalu gitu ya. Ini dunia sudah begitulah ya. Jadi ini kangkau nih buat yang main travel ya. Jadi dunia ini ya, kalau disebut cuma memenuhi kebutuhan, itu nggak ada kangkaunya. Jadi memenuhi keinginan, nah itu baru bermain ya. Yes. Coba kantong kresek sama LV bedanya di mana? Bahwa ini sama-sama bisa buat tempat barang ya kan. Cuman yang satu bergaya, prestis, yang satu dia. Jadi yang dibeli itunya ya Papa ya, itu keinginan itu yang dipenuhin gitu ya. Betul, kita juga nggak bisa ngomong ini kebodohan manusia ya. Memang dibentuk sih ya, ada ilmunya, brand equity ya. Wede, kalau buktinya coba kalau pakai mobil ini ya, LCGC ya, apa yang low cost itu. Iya, LCGC, iya. Nah, ke lobinya GI, ya disuruh cepat-cepat geser. Coba kalau Lexus dikasih panci. Apa gimana sih? Ke Pacific Place yang di tempatnya 5 Viera itu, kalau pakai bajunya juga begitu, agak dilirik. Ada loh. Saya suka nonton video yang orang Lambo ya, apa ya, orang bule sih di luar bukan di sini. Tapi pakaiannya tuh
Aduh, pokoknya biasa aja, pendek. Tapi branded Papa, itu mah beda, tetap kelihatan. Bisa jadi, tapi jangan salah, begitu kasih tipnya $100. Iya, betul, betul. Itu, jadi ya kita masih tahap yang pentingin penampilan sih ya. Tapi intinya gini, segala hal itu ada. Tetap ada pasarnya. Ya, bisnis bisa berjalan, berkembang, berinovasi. Ya. Kita nggak bisa ngomong juga yang kelas swasta ini jelek semua. Ya tentunya dengan begitu memacu kita ya kelas bawah ingin mandiri, ingin berdiri, kan gitu, berusaha sekuat tenaga supaya sanggup masuk ke kelas itu. Itu kan namanya berikhtiar. Punya cita-cita jadi orang kaya nggak salah. Yang salah adalah kalau korupsi. Nah, kembali lagi nih kita ngomongin korupsi panjang dan kelar-kelar. Ini nih poinnya sih gue setuju banget. Gitu ya, untuk umroh mandiri ini mempermudah gitu ya, lebih murah juga, dan artinya pun kapan kita mau bisa jalan gitu ya. Dan juga nggak kalau nggak paham banget juga orang nggak berani kok gitu ya. Artinya kalau dia nggak memang di sananya dia bakal bingung, aku yakin nggak berani gitu. Jadi ini tetap aja kembali ke individu kan. Kita berani ya pasti kita ya oke, berangkat aja, cus kapan aja kan gitu. Nah kalau travel nggak setuju atau kurang setuju ya wajar lah. Ya otomatis berkurang dong ya income-nya. Untuk beberapa persen pasti berkurang gitu ya. Tapi jangan khawatir lah, masih banyak yang membutuhkan Anda gitu ya, yang punya uang tetapi awam gitu ya. Daripada di sananya dia kebingungan kan, dengan ikut travel itu lebih ada yang koordinasi gitu. Tapi memang terpaut biayanya memang cukup tinggi sih ya Bu ketika umroh mandiri dan harus lewat travel agent ini. Iya betul. Lagi pula kalau umroh mandiri itu kan kita bisa sekalian nonton ekwan. Siapa tahu di sana kita ikut jualan kurma. Nggak bisa nonton apalah yang kayak semacam gitu ya, kalian maksudnya karena bebas ya waktunya gitu ya, nggak ikutan sama travel agent. Jadi nggak terikat oleh waktu, kapanpun kita mau, tergantung kantong kita kan gitu ya. Dan pemerintah Arab Saudi kan juga sudah menyediakan tempat-tempat untuk backpacker kan ibaratnya gitu kan. Jadi mereka mendukung sekali untuk para ini jamaah umroh mandiri. Sekaligus juga pemerintah Arab Saudi juga kan begini loh, intinya you juga bukan cuma umroh aja di sini, you bisa wisata misalnya, atau sekalian nonton misalnya kayak terenggai kayak mobil-mobil XL yang sekarang lagi balapan ada kan gitu. Kita termasuk di sana kan bisa ajab ada di Arab nih mah nih dia bilang. Udah diincer sama anakku. Ya udah aku bilang gitu. Jadi bagus sih, setuju ada, nggak serba serikat dengan travel ya. Kalau pro kontra itu biasa, tetapi aku pikir manfaat dan mudaratnya ya kita juga harus, bahwa kan sekarang lebih orang udah gini loh, orang yang melek teknologi udah banyak ya, yang kita nggak paham jadi paham, yang kita nggak tahu jadi tahu kan juga. Itu nggak ada masalah, kecuali yang memang gaptek ya memang mau nggak mau pasti ikut travel. Jangan khawatir lah, tetap ada yang ikut travel tuh pasti ada. Yang punya travel yang punya travel ngomong lo jadi ketahuan dah. Apa sih? Bercanda, ketahuan punya travel lo. Kalau aku tuh lebih suka mandiri kemana-mana. Ya karena memang lebih fleksibel waktunya ya, kita mau ngaturnya, oke mau berapa lama gitu. Iya, betul. Tergantung kantong mau di hotel mana gitu, nanti nggak sih? Mau hari ini di sana, di sini, besok di Sindang, di Sandang, bodo amat. Jadi kapan? Ini gue yakin bakalan sepi nih orang-orang nih, udah kagak mudeng. Jadi kita gibah aja dah. Iya dah, kita gibah aja nggak apa-apa, sesekali asal jangan tiap hari. Kan gini saatnya juga lu mengedukasi buat yang lain. Kan kemarin-kemarin kan banyak yang mereka juga sudah banyak. Nah lu kan lebih punya banyak pengetahuan pasnya tentang hal ini. Educate dong Ibu Ustazah. Jangan gitu.
gitu kan, gue bingung ngamen Nena. Jebakan Batman dia nih sukanya. Gimana sih, bener seriusan nih gue. Ya, pokoknya gitu sih. Intinya gue setuju banget. Iya. Kalau orang yang suka berpetualang, bebas, nggak dibatasi. Baik, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.